Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nanda semuanya melanjutkan materi kita pada video sebelumnya, kita akan mempelajari tentang macam-macam gaya. Apa saja sih macam-macam gaya yang sudah pernah Anda ketahui? Oke, ya mungkin saja salah satu dari yang Anda sebutkan akan kita pelajari setelah ini. Mari kita lihat jenis gaya yang pertama, yaitu gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Setiap benda yang bermassa yang berada di sekitar bumi selalu akan mendapatkan tarikan dari bumi yang disebut gaya berat atau gaya gravitasi. Apakah Ananda memiliki gaya berat pada saat ini? Ya, tentu saja. Karena selagi kita berada di permukaan bumi atau di sekitar bumi, kita pasti akan berada di dalam area gravitasi bumi. Sehingga bisa dikatakan kita memiliki gaya gravitasi bumi. Kemudian, arah gaya gravitasi bumi selalu menuju ke pusat bumi. Ya, setiap benda yang memiliki gravitasi, maka pusat gravitasinya itu akan selalu berada di titik tengah dari benda tersebut. Apakah kita memiliki gaya gravitasi? Ya, badan kita sebenarnya juga dapat menarik benda-benda yang lain. Tapi karena massa tubuh kita sangatlah kecil sehingga gaya gravitasi yang kita hasilkan itu tidak terlalu besar sehingga tidak dapat menarik benda-benda di sekitar kita. Tapi yakinlah setiap benda yang bermassa akan memiliki gaya gravitasinya. Nah, gaya gravitasi inilah yang menyebabkan air yang disemburkan ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Bola yang kita lemparkan ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Ketika kita meloncat, kita akan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, itu ya gaya gravitasi. Oke. Di dalam hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A ya, massa kali percepatan. Nah, percepatan ini kita ganti dengan gravitasi. Maka gaya yang kita simbolkan sebagai F atau force itu kita ganti dengan weight atau gaya berat. Gaya berat atau gaya gravitasi selalu mengarah ke pusat bumi. Tidak peduli seperti apapun posisi bendanya, mau miring, mau lurus, atau mau kebalik gitu. Maka gaya beratnya akan selalu menuju pusat bumi ya, akan selalu menuju ke bawah. Sedangkan untuk gaya normal, nah gaya normal tadi sudah Ibu singgung juga ya, Ibu sebutkan juga gaya normal, merupakan gaya akibat kontak antara dua buah benda. Katakanlah di sini buku, kemudian di sini meja gitu ya. Kemudian buku dan meja ini saling berkontakkan atau saling bersentuhan, maka di sini nanti akan muncul gaya normal. Oke. Nah, Ananda, ini ada ralat sedikit ya. Jadi gaya normal ini ya, gaya normal yang ke atas ini, dia akan bukan ralat sih sebenarnya. Maksudnya begini, jadi gaya normal yang arahnya ke atas ini, seperti yang Ibu jelaskan tadi, adalah gaya yang diberikan oleh meja kepada buku, ya. Gaya yang diberikan meja kepada buku, arah gayanya ke atas. Nanti sebenarnya ada lagi panah ke bawah yang seperti MG ini, tapi bukan MG ya. Ibu tambahkan aja nanti di akhir. Oke, kita coba. Oke, dia yang berwarna merah ini adalah gaya N aksen atau gaya normal yang diberikan oleh benda kepada meja. Jadi di sini ada gaya N aksen. Oke. Nah, jadi N dengan N aksen ini adalah gaya aksi reaksi ya di hukum Newton 3 tadi Ibu jelaskan. Nah, untuk N aksen ini dalam perhitungan resultan gaya itu tidak kita masukkan ya. Nah, di sini kita hanya meninjau gaya yang bekerja pada satu benda ya. Dari dalam sigma F ini, gaya yang kita lihat itu adalah gaya yang satu benda gitu. Jadi bukan berarti kita hilangkan aja, kita hilangkan begitu saja tidak. Tapi yang kita tinjau adalah gaya resultan gaya yang bekerja pada satu jenis benda. Jadi N ini kan adalah gaya yang bekerja dari meja ke benda. Berarti kepunyaannya siapa? Kepunyaannya benda ya.
Sedangkan mg ini adalah gaya berat yang dimiliki oleh benda. Berarti gaya vertikal yang dimiliki oleh benda adalah gaya normal dan gaya beratnya. Sedangkan gaya n-aksen ini adalah gaya yang diberikan oleh benda kepada meja. Berarti punyanya siapa n-aksen ini? Ya, n-aksen ini kepunyaannya si meja. Berarti tidak kita perhitungkan. Sehingga untuk memasukkan persamaan ke sigma FY ini hanya kita lihat gaya vertikal dari satu benda saja, yaitu katakanlah bendanya itu buku gitu ya, berarti gaya yang ada pada buku saja. Gaya ke atas positif N ya, N, kemudian mohon maaf ini MG ini harusnya tanda negatif ya, tanda negatif, dikurang MG sama dengan 0, sehingga N nilainya sama dengan MG. Di gaya normal nilainya sama dengan gaya berat. Ibu tekankan sekali lagi, di sini kita tidak mengkaji tentang gaya aksi reaksi ya, jadi jangan disimpulkan gaya normal sama dengan atau aksi reaksi dengan gaya berat, tidak ya, gaya normal tetap aksi reaksinya dengan n-aksen. Tetapi kebetulan saja nilai gaya normalnya sama dengan gaya beratnya kalau kasusnya benda yang berada di atas bidang datar. Nah, beda cerita kalau misalkan benda itu di atas bidang miring seperti ini. Gaya normalnya akan selalu tetap tegak lurus terhadap bidangnya. Bidangnya kan bidang miring ya. Berarti gaya tegak lurusnya ya berarti ke atas nih gaya normal. Nanti yang juga sejajar dengan MG dan searah dengan MG cos theta ini ada gaya n-aksen. Tapi ingat kembali penjelasan Ibu, n-aksen itu tidak kita perhitungkan dalam sigma F-nya. Karena sigma F yang akan kita gaya-gaya yang kita masukkan ke dalam sigma F itu hanyalah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, gaya yang bekerja pada benda ada gaya normal, ya, ada gaya MG. Kemudian MG ini karena dia memiliki kemiringan terhadap bidang miring, berarti kita harus proyeksikan menjadi MG cos theta dan juga MG sin theta. Ya, gampang sekali sebenarnya menentukan MG cos dan MG sin, kita sudah belajar di awal ya. Kalau misalkan sudutnya itu sisinya itu berada di depan sudut, ya berarti kita gunakan sin. Kalau misalkan sisinya itu berada di samping sudut, berarti kita gunakan cos ya. Dan Anda coba telaah lagi sendiri kok bisa di sini cos yang di sini sin. Oke, lanjutkan. Nah, dari gambar yang kedua ini ya tetap ya sigma FY sama dengan 0. Pada saat ini bendanya tidak eh, bergerak miring seperti ini, tidak, dia tetap menyentuh bidang miring ya, sehingga sigma FY-nya sama dengan 0. Ini juga sebenarnya tanda kurang, keliru Bu. Oke, jadi N dikurang MG cos theta sama dengan 0, sehingga N nilainya sama dengan MG cos theta. Nah, terbuktikan ya apa yang Ibu bilang tadi, tidak N dengan MG gaya normal dengan gaya berat itu bukanlah gaya aksi reaksi. Kadang-kadang nanti nilainya akan berbeda-beda seperti ini, tergantung kondisi benda dan bidangnya. Oke, kita lanjutkan ke gaya gesek. Nah, gaya gesek itu muncul akibat kontak antara dua buah benda. Namanya saja udah bergesekan, ya kan? Berarti ada kontak antara dua buah benda atau kedua benda ini saling bersentuhan. Nah, gaya gesek ini ada gaya gesekan statis yang kita sebut sebagai FS ya. Gaya gesekan statis berarti pada saat itu benda diam. Statis, diam, ya kan? Nah, jadi pada saat benda diam, gaya gesekan yang dimiliki benda adalah gaya gesekan statis. Nah, kalau benda diam berarti kan sigma F-nya sama dengan 0 ya, sama dengan 0, sehingga nanti gaya yang kita berikan, gaya yang kita berikan sebesar F itu nanti sama dengan gaya gesekannya. Dan untuk gaya gesekannya itu sendiri dapat kita rumuskan mu S atau koefisien gesekan statis dikali dengan gaya normalnya. Nah, gaya normalnya tadi dengan kondisi seperti ini sudah kita bahas ya, nilai dari gaya normalnya ini akan sama nilainya dengan gaya berat. Jadi nanti Anda bisa ganti N-nya dengan gaya berat,
mu S-nya itu biasa diketahui dalam soal ya, jadi tinggal dikalikan dapatlah gaya gesekan statis. Nah, di sini Bu ada menuliskan kata maksimum. Artinya apa? Nah, gaya gesekan statis maksimum ini artinya eh, standar gaya atau minimal gaya yang kita berikan kepada si benda untuk membuat benda itu tepat akan bergerak. Nah, kata-kata tepat akan bergerak ini artinya bendanya belum bergerak tapi akan bergerak gitu ya. Jadi nanti akan ada istilahnya gaya gesekan statis saja, ada gaya gesekan statis maksimum saja. Sorry, gaya gesekan statis maksimum. Itu merupakan hal yang berbeda, Nanda. Nih, karena ada Ibu tuliskan ya, FS sama FS max itu merupakan hal yang berbeda. Berbedanya seperti apa? Ibu contohkan ya. Kita diminta untuk mendorong meja. Ketika kita berikan gaya sebesar 2 Newton, bendanya masih diam. Nah, gaya kita berikan 2 Newton, bendanya diam. Berarti gaya gesekan statis yang dia miliki pada saat itu, yang benda itu miliki pada saat itu adalah 2 Newton juga. Karena sigma F-nya sama dengan 0. Oke, ketika kita berikan gaya 2 Newton, agar sigma F-nya sama dengan 0, maka gaya gesekan statis yang dialami oleh meja juga sama dengan 2 Newton. Ketika kita berikan gaya 3 Newton, maka gaya gesekan statis yang dirasakan oleh benda tersebut juga 3 Newton. Ketika kita berikan gaya sebesar 5 Newton, maka gaya gesekan statis pada meja juga 5 Newton. Dan pada saat itu benda tepat akan bergerak. Nah, itu berarti gaya gesekan statis maksimumnya adalah 5 Newton. Jadi dari tadi benda tersebut memiliki gaya gesekan statis yang bervariasi tergantung dari besar gaya yang kita berikan. Kalau kita berikan gaya 1 Newton, maka Fs-nya juga 1 Newton. Kalau kita berikan gaya 2 Newton, maka Fs-nya juga 2 Newton. Nah, ketika kita berikan gaya 5 Newton, maka benda tersebut tepat akan bergerak. Berarti pada saat itu benda memiliki gaya gesekan statis maksimum. Jadi kalau ditanya berapa gaya minimum yang harus kita berikan supaya benda tersebut dapat bergerak, nah jawabannya adalah sebesar gaya statis gesekan statis maksimumnya tadi, yaitu bernilai 5 Newton. Nah, kurang lebih itu beda antara gaya gesekan statis dengan gaya gesekan statis maksimum. Ya, jadi tolong dipahami ya beda antara gaya gesekan statis dengan statis maksimum. Kemudian yang kedua, pada saat benda bergerak. Nah, pada saat benda bergerak, berarti gaya gesekannya berubah menjadi gaya gesekan kinetis. Oke, gaya gesekan kinetis. Kalau benda diam, tadi gaya gesekan statis. Kalau benda yang bergerak, gaya gesekan kinetis. Nah, untuk persamaannya mirip-mirip ya. Kalau tadi kita menggunakan ini, mu S ya. Nah, sekarang kita menggunakan mu K. Oke. Untuk sigma F-nya nggak sama dengan 0 lagi. Karena apa? Karena bendanya sudah bergerak. Sehingga kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, sampai di situ dulu untuk video kali ini. Mau tahu penjelasan tentang pesawat Edward ini seperti apa dan ya, apa itu pesawat Edward akan Ibu jelaskan di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya, Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.